Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem gerak manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu tulang atau rangka, kemudian persendian atau artikulasi, dan otot, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama, tulang atau rangka. Nah, semua manusia pasti mempunyai yang namanya tulang atau rangka. Nah, ada yang namanya rangka kepala, kemudian rangka badan, rangka anggota gerak, macam-macam jenis tulang. Nah, bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang atau yaitu contoh tulang panjang itu adalah tulang lengan. Nah, tulang lengan itu bisa kalian lihat di gambar itu kalau tulang lengan itu panjang. Kemudian bentuk tulang pipi yaitu terdapat pada tulang dada, yang bentuk pipi itu tulang dada. Jadi bisa kalian lihat tulang dada itu bentuknya pipi. Selain itu yang bentuknya pipi nih, tulang belikat juga. Tulang belikat itu juga pipi. Terus kemudian tulang pendek. Ada yang berbentuk seperti tulang pendek yaitu tulang ruas-ruas jari. Nah, coba bisa kalian lihat tulang ruas-ruas jari itu berbentuk seperti tulang pendek. Kemudian tulang yang tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan yaitu seperti tulang punggung. Jadi tulang punggung itu bentuknya tulang punggung itu tidak beraturan. Kemudian ke fungsi tulang. Jadi tulang itu punya 4 fungsi utama, yaitu memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh. Nah, coba kalian bayangkan seandainya tubuh kalian tidak punya tulang. Seperti apakah bentuknya? Pasti bentuknya tidak akan sebagus sekarang. Dan sebagai penopang tubuh, jadi kalau misalnya nggak ada tulang ya tubuh kamu tidak akan tertopang, tidak akan kuat, tidak bisa berdiri. Kemudian melindungi organ dalam. Nah, misalnya itu tulang rusuk kamu itu melindungi beberapa organ dalam yang sangat penting seperti jantung, paru-paru, kemudian hati. Nah, kemudian kalau di bagian tulang tengkorak atau di bagian kepala itu, tulang tengkorak itu melindungi organ dalam otak yang sangat penting untuk menjalankan fungsi kehidupan. Kemudian yang ketiga yaitu tempat menempelnya otot. Jadi otot-otot kamu itu kalau tidak ada tulang itu tidak bisa menempel. Dan otot itu merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Jadi tulang kita ini bisa bergerak itu juga karena adanya otot sebagai alat gerak aktif. Kemudian yang keempat yaitu tempat pembentukan sel darah merah. Nah, di manakah tempat pembentukan sel darah merah? Sel darah merah itu dibentuk di tulang paha. Nah, tulang paha itu fungsinya sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merahnya itu dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Jadi kalau kamu makan terus ada orang makan sop tulang, nah biasanya yang disedot itu adalah bagian sumsumnya. Kemudian yang kedua yaitu persendian atau artikulasi. Nah, sendi itu adalah tempat bertemunya antara dua tulang atau lebih. Jadi dengan adanya sendi, hubungan
antar tulang-tulang itu dapat digerakkan. Kemudian dengan adanya sendi juga tulang kamu itu saat bergesekan itu tidak sakit dan tidak terjadi lecet gitu. Jadi biasanya kalau benda keras saling bergesekan pasti itu akan membuat lecet salah satunya atau bahkan keduanya. Namun karena adanya sendi di antara tulang-tulang kamu itu sehingga kamu dapat menggerakkan tulang dengan nyaman. Contohnya aja tuh misalnya kamu dari berdiri terus kamu pengen duduk, pasti itu ada yang digerakkan kan, misalnya kamu menggerakkan tulang bagian bawah kamu, tulang paha kamu menurun, kemudian tulang betis kamu juga menurun. Terus juga kalau misalnya kamu menulis itu kan menggerakkan antar tulang. Nah itu juga karena adanya sendi sehingga gesekan antar tulang itu tidak terasa sakit. Nah, jenis-jenis tulang itu ada 3 macam, yaitu jenis-jenis sendi itu ada 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Nah, sendi mati ini disebut sebagai sinartrosis. Nah, sinartrosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Jadi kalau sendi mati itu sendinya tidak dapat digerakkan sama sekali. Nah, sendi mati itu terdapat di antara ruas-ruas tulang tengkorak. Nah, kemudian jadi di antara ruas-ruas tulang tengkorak kamu tuh kan ada sendi sebenarnya tapi tidak dapat digerakkan sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartrosis. Amfiartrosis ini adalah sendi yang dapat digerakkan namun gerakannya itu terbatas. Nah, makanya disebut sebagai sendi kaku. Jadi karena kaku itu, karena terbatas tersebut sehingga disebut sebagai sendi kaku. Nah, contohnya itu ada di sendi antar tulang belakang. Jadi di ruas-ruas tulang belakang kamu itu sendi kaku. Jadi kamu kan bisa tuh kayak nunduk gitu kan. Jadi atau membengkokkan ruas-ruas tulang belakang kamu, tapi pergerakannya itu tidak banyak atau pergerakannya itu terbatas, kayak misalnya cuman nunduk ke bawah. Terus kalau misalnya nunduk ke bawah cuma sedikit gerakannya yang dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu sendi gerak. Nah, sendi gerak ini disebut sebagai diartrosis. Nah, sendi gerak ini gerakannya sangat bebas. Jadi kalau tadi sendi kaku itu pergerakannya terbatas, sementara sendi gerak ini pergerakannya itu bebas. Kemudian sendi gerak ini juga terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi peluru itu adalah sendi yang dapat membentuk gerakan sangat bebas. Jadi kalau namanya sendi peluru itu gerakannya sangat bebas. Itu terdapat pada sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Jadi antara lengan atas dan tulang belikat. Nih contohnya ada di gambar yang ketiga. Jadi gerakannya itu ke segala arah kalau sendi peluru ini. Nah, kenapa gerakannya bisa ke segala arah? Itu karena satu tulang mempunyai satu ujung yang bulat yang masuk ke dalam ujung tulang lainnya. Jadi salah satunya tuh ada yang bulat sehingga masuk dan menjadi pergerakannya itu bisa ke segala arah dan sangat bebas. Kemudian contoh lain itu selain di antara tulang lengan dan tulang belikat, sendi peluru ini juga ada di tulang pinggul, sendi antara tulang pinggul dan tulang paha. Kemudian yang kedua yaitu sendi engsel. Nah, kalau sendi engsel ini seperti namanya itu seperti engsel pintu. Jadi gerakannya cuma satu arah, yaitu cuma bisa ke depan sama ke belakang.
Nah, contoh dari sendi engsel ini adalah sendi pada siku dan lutut. Coba kamu gerakin lutut dan siku kamu. Pasti itu cuman gerakannya ke satu arah, yaitu ke depan, ke belakang. Kemudian sendi putar. Nah, sendi putar ini adalah sendi yang pergerakannya itu memutar pada salah satu poros. Nah, itu adanya pada sendi antara tulang tengkorak dan tulang leher. Kemudian, jadi sendi antara tulang tengkorak dan tulang leher, coba kamu gerakkan leher kamu ke kanan dan ke kiri secara memutar, atau ke atas, ke bawah secara memutar. Kemudian yang keempat yaitu sendi pelana. Nah, sendi pelana ini sendi yang membentuk gerakan dua arah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Itu sendi pelana ini terdapat pada sendi yang ada di pangkal ibu jari. Coba kamu gerakan ibu jari kamu. Pasti itu bisa ke arah ke depan dan ke belakang, kemudian arah ke samping. Kemudian yang terakhir yaitu sendi geser. Sendi geser ini sendi yang membentuk gerakan menggeser di atas tulang lain. Jadi seperti namanya, sendi ini tuh bergeser di atas tulang yang lainnya. Nah, contohnya itu terdapat pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Jadi sendi yang ada di antara pergelangan tangan kamu itu sendi geser. Kemudian di pergelangan kaki kamu itu juga sendi geser. Yang ketiga, otot. Nah, otot ini tadi sudah jelaskan bahwa otot itu merupakan alat gerak aktif. Dan fungsinya itu adalah penggerak bagian tubuh. Jadi kalau tidak ada otot, tulang kamu itu juga tidak dapat bergerak. Nah, otot ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada yang namanya otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, itu bisa dilihat gambarnya, otot polos seperti apa, otot lurik seperti apa, dan otot jantung seperti apa. Nah, dari ketiganya ini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos itu bentuknya gelendong dengan ujung runcing, jadi ujungnya runcing. Sementara kalau otot jantung itu bentuknya memanjang, terus silindris. Silindris itu seperti tabung, kemudian berserabut dan bercabang dan menyatu. Sedangkan otot lurik itu bentuknya memanjang juga, silindris juga seperti otot lurik, dan serabut ujungnya tumpul tapi tidak bercabang. Sementara kalau berdasarkan inti selnya, kalau otot polos inti selnya itu satu terletak di tengah. Kemudian kalau otot lurik itu dia memiliki inti sel yang banyak tapi letaknya juga di tengah. Jadi kalau otot polos tadi itu satu di tengah, kalau otot lurik itu banyak dan juga di tengah. Kemudian kalau otot jantung itu memiliki inti sel yang banyak tapi di tepi. Kemudian sitoplasma otot polos itu tanpa garis melintang yang jelas, jadi tidak ada garis melintangnya. Kemudian kalau otot jantung itu sitoplasmanya dengan garis melintang yang jelas. Dan otot lurik juga garis melintang yang jelas. Coba kamu lihat di gambar itu, garisnya melintang. Kemudian otot polos cara kerjanya itu bekerja secara di luar kehendak. Jadi otot polos itu bekerja tanpa sadar. Nanti itu sesuai sama letaknya. Kemudian kalau otot jantung itu juga bekerja di luar kesadaran. Sedangkan otot lurik itu bekerja sesuai kesadaran, jadi bekerja sesuai kehendak, bekerja saat diperintah gitu. Kalau otot polos dan otot jantung itu bekerja terus, walaupun kamu tidur, kamu pingsan, itu tetap bekerja, kecuali kamu belum meninggal. Kalau udah meninggal baru ototnya tidak akan bekerja. Kemudian kemampuan kontraksi. Kalau otot polos mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Itu tadi saya bilang.
Terus kalau otot jantung juga mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Itu kenapa otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Walaupun kamu tidur, kamu pingsan, itu tetap terus bekerja. Karena memang otot polos dan otot jantung mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Sementara kalau otot lurik itu bekerja tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Nah, tadi kalau kecepatan kontraksinya, kalau otot polos itu lambat. Kemudian kalau otot jantung itu kuat dan berirama, kadang kuat dan tapi punya detak. Itu jantung kamu tuh kenapa punya detak? Karena kontraksinya itu kuat dan berirama. Kemudian kalau otot lurik itu kontraksinya cepat. Terus letaknya, kalau otot polos itu letaknya di dinding penyusun organ dalam, kayak usus halus, kemudian sistem pencernaan lambung, itu otot polos. Kemudian kalau otot jantung itu jelas terdapat pada organ jantung. Sementara otot lurik itu terdapat pada rangka atau menempel di tulang. Jadi yang kamu bilang daging, yang biasa kamu pegang-pegang terus kamu bilang daging, itu adalah otot lurik. Nah, tadi karena otot polos itu terdapat di organ dalam, yaitu di lambung, di organ pencernaan, di paru-paru, sehingga otot polos itu bekerjanya di luar kehendak, jadi tidak perlu diperintah, terus bekerja. Sementara kalau otot jantung itu juga sama adanya di jantung, tidak akan berhenti bekerja, tidak perlu diperintah. Jadi kamu bayangin kalau kamu tidur terus jantung kamu berhenti berdetak. Nah, jadi itu karena bekerjanya di luar kesadaran, karena selalu diperlukan detak jantung itu, maka jantung itu bekerja di luar kesadaran. Kemudian kalau otot lurik itu tadi bekerjanya sesuai kehendak. Jadi kalau diperintah dulu, misalnya kayak kamu ngambil sesuatu pakai tangan kamu, berarti itu karena diperintah. Atau mengerjakan sesuatu dengan tangan kamu, atau berjalan, itu sesuai perintah dari otak kamu atau kehendak dari otak kamu. Nah, karena dia itu disesuaikan dengan perintah, maka tadi dia tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Kamu aja tuh kalau misalnya kamu beraktivitas harian, misalnya lari jauh gitu, pasti akan ngerasakan yang namanya lelah dan capek. Nah, kemudian gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Ada riketsia itu kekurangan vitamin D. Terus osteoporosis, itu kekurangan kalsium. Kemudian artritis, penyakit sendi. Fraktura itu patah tulang. Nah, kifosis itu adalah tulang belakang membengkok ke arah depan. Jadi orang yang bungku tuh, kalau lihat nenek-nenek bungku, nah itu kifosis, tulang belakangnya membengkok ke arah belakang. Sedangkan kalau lordosis itu tulang belakangnya membengkok ke arah depan. Jadi kalau bungku itu ke belakang, kalau lordosis itu ke depan, kayak dadanya lebih membusung gitu. Sementara kalau skoliosis itu tulang belakangnya membengkok ke arah samping, jadi kayak lebih bentuknya seperti S gitu badannya. Kemudian upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Itu kenapa kalau kamu olahraga biasanya dianjurkan pada saat pagi hari, saat ada sinar matahari. Nah, itu bagus buat kesehatan tulang kamu. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, jadi kayak susu, daging, telur, itu banyak dikonsumsi. Kemudian memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Menghindari kebiasaan duduk yang salah, jadi kebiasakan duduk itu dengan benar. Misalnya kayak duduk di atas kursi atau di atas kursi dan meja, itu tidak boleh kalian membiasakan menyimpan dada kalian di meja, tapi duduklah dengan tegak.
Nah, kemudian misalnya saat lagi baca juga jangan dibiasakan sambil tiduran kayak gitu. Terus melakukan olahraga secara teratur dan memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi setiap hari itu tidak boleh terlalu lelah. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pergerakan manusia, sekarang kita membahas tentang pergerakan hewan dan tumbuhan. Nah, jadi hewan itu juga dapat bergerak. Misalnya hewan yang ada di dalam air itu bergerak dengan cara apa? Dengan cara berenang. Nah, berenangnya itu menggunakan sirip. Kemudian kalau hewan yang ada di udara itu bergeraknya menggunakan sayap dengan cara terbang. Sedangkan hewan yang di darat itu bergeraknya dengan kaki dengan cara berjalan atau berlari. Terus kalau tumbuhan, nah sebenarnya tumbuhan itu juga melakukan pergerakan. Ada 3 jenis gerak pada tumbuhan, yaitu yang pertama gerak autonom. Nah, ini gerak autonom ini adalah gerak autonom itu adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Jadi kalau autonom ini gerakannya itu ada di dalam selnya, gerakan dari dalam. Nah, itu karena rangsangan dari dalam. Nah, itu contohnya pada gerak melingkar aliran sitoplasma di dalam sel daun hidrilla. Kemudian gerak esionom. Nah, kalau gerak esionom ini rangsangannya berasal dari luar tubuh. Contohnya misalnya gerak ujung akar menuju ke tempat air atau gerak putri malu yang kalian sentuh, itu termasuk ke dalam gerak esionom. Sedangkan gerak higroskopis itu adalah gerak yang berasal dari gerak higroskopis itu adalah gerak yang terjadi karena perubahan kadar air. Misalnya kayak kadar air di dalam tumbuhan itu menjadi sedikit, maka tumbuhan itu akan melakukan yang namanya pergerakan. Contohnya gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan lumut, serta percahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Jadi biasanya kalau kamu lihat polong-polongan itu kayak kacang hijau itu ya. Kalau kamu pernah lihat kacang hijau itu saat dia kering, kadar airnya sudah sedikit, maka akan kulit bijinya itu akan terbuka sehingga biji kacang hijaunya itu akan keluar. Nah, sampai di sini pembahasan materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.